Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semuanya dalam sehat selalu ya. Selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan membawakan satu topik, kira-kira gini. Banyak edukator atau dokter mengatakan anak-anak itu jangan nonton, ya entah nonton televisi dan lain sebagainya, apalagi pengantar tidur. Sekarang saya ingin memaparkan kira-kira apa alasan medisnya atau apa alasan logisnya di balik dari saran tersebut. Sebelum memulai, seperti biasa, saya tetap mengucap terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin menyimak materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan boleh di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama tentunya ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Tidur pada anak itu, seperti yang sudah saya bahas sebelum materi ini, itu ada banyak ya, recovery cell dan lain sebagainya. Dan pada anak-anak juga bisa menambah yang namanya panjang dan tinggi badan dan juga kecerdasannya, terutama aspek kognitifnya. Sudah banyak sekali penelitian yang membuktikannya. Untuk itu sebenarnya anak-anak itu butuh yang namanya tidur yang berkualitas, terutama tidur malamnya. Seperti yang sudah saya bahas. Jadi bagi Anda Bapak Ibu yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu deh, baru masuk materi ini, supaya nanti dia klop antara materi ini dengan materi yang sebelumnya. Dari banyak literatur mengatakan bahwa anak-anak itu adalah pihak atau manusia yang paling gampang terpapar oleh screen time. Kita tahu bahwa sekarang itu anak-anak itu sudah dalam tahap ketergantungan, kalau saya bilang ya, ketergantungan pada gadget, entah itu smartphone atau komputer, televisi, dan lain sebagainya ya. Jadi prinsipnya screen time adalah menonton, yang ditonton tentunya media-media elektronik. Banyak literatur yang mengatakan, terutama American Academy of Pediatry itu merekomendasikan anak-anak di bawah usia 2 tahun jangan menonton. Kali ini kita akan membahas tentang apa alasan-alasannya. Khususnya nih, untuk mendapatkan kualitas tidur pada anak yang bagus, itu katanya hindari paparan screen time kurang lebih 1 jam minimal, 1-4 jam lah ya. Tapi batasannya adalah 1 jam, itu jangan menonton. Kira-kira apa alasan logis di balik itu? Kita lihat bahwa manusia itu tidurnya mengikuti tidur siklus sirkadian. Sirkadian artinya ketika matahari terang atau matahari itu terbit atau di siang hari lah gitu ya. Jadi ketika di siang hari itu banyak paparan sinar matahari, tentu manusia beraktivitas, melek gitu ya, bangun. Di malam hari dengan redupnya paparan sinar matahari ini atau suasana gelap, itu membuat orang tertidur. Itu alaminya. Itu namanya siklus sirkadian. Tetapi ternyata ada satu hormon yang namanya hormon melatonin juga yang mempengaruhi dari tidur kita. Hormon melatonin ini akan banyak diproduksi malam hari sehingga menambah yang namanya keinginan kita untuk tidur atau rasa kantuk kita. Nah, dengan melatonin yang terjaga dengan kualitas yang baik, maka kualitas tidur si anak juga akan baik. Kapan sih hormon melatonin ini dikeluarkan? Kita lihat. Pada saat pagi hari sampai siang, dia itu kadarnya sangat rendah. Dan mulai jam 8 malam, itu dikeluarkan atau diproduksi mulai banyak dan akan mencapai kadar puncaknya itu tengah malam. Nanti di pagi hari dia akan kembali anjlok lagi. Melatonin ini mulai diproduksi pada saat malam hari dan puncaknya tengah malam. Sehingga wajar nih kalau kita itu ngantuk mulai jam 8 malam. Itu mulai rasa ngantuk karena memang hormon melatonin kita sudah mulai dikeluarkan. Itu dulu tentang rasa kantuk ya, dipengaruhi oleh hormon melatonin. Kita bicara tentang apa sih yang dikeluarkan oleh televisi atau media lain ketika ditonton, yaitu cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh media elektronik itu ada banyak. Cahaya itu ada mulai yang panjang cahayanya itu pendek sampai yang terpanjang. Yang terpendek itu adalah
cahaya violet, diikuti dengan biru dan lain sebagainya ini. Nah, ini juga mempengaruhi daripada kualitas tidur. Ternyata cahaya biru dari sekian banyak cahaya yang dikeluarkan oleh media elektronik, ternyata yang berhubungan dengan rasa kantuk itu adalah cahaya biru. Di mana cahaya biru ini merupakan cahaya yang meningkatkan kesadaran dan performa kita, sehingga kalau kita itu mata kita banyak terpapar oleh cahaya biru ini, maka kita cenderung melek, rasa kantuk kita cenderung akan terhambat. Nah, apa sih sumber-sumber dari cahaya biru ini? Media elektronik ya, seperti televisi, gadget, tablet, smartphone, komputer, atau orang-orang yang sedang main gaming ya, sekarang kan ada komputer gaming itu ya, atau dari sumber cahaya lain, misalnya dari cahaya matahari, tadi ada sumber cahaya biru ya dari matahari, atau lampu LED ini. Apa hubungan antara cahaya biru dan juga hormon melatonin tadi? Cahaya biru sebagai yang namanya kesadaran dibandingkan atau dihubungkan dengan hormon ngantuk tadi, hormon melatonin. Kita lihat, kalau misalnya mata kita terkena dengan paparan sinar biru yang ada dalam smartphone atau handphone lain, atau misalnya televisi atau komputer, maka ini akan mempengaruhi otak untuk yang namanya mengurangi produksi melatonin. Yang harusnya kan malam-malam kan tinggi nih diproduksi melatonin. Nah, dengan paparan daripada sinar biru ini, maka produksi atau pengeluarannya akan dihambat. Sehingga dengan rendahnya kadar melatonin ini, maka kita sulit untuk ngantuk. Jadi ini alasannya kenapa kita menghindari yang namanya paparan atau screen time. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah sama pengaruh daripada cahaya biru atau screen time ini dibandingkan dengan dewasa? Ternyata berbeda. Pada anak-anak itu, mata sangat sensitif terhadap cahaya. Dan pupilnya itu lebih lebar sehingga lebih banyak yang namanya menerima paparan cahaya biru. Dua alasan inilah yang menyebabkan anak-anak itu bisa tertekan melatoninnya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa. Jadi efeknya itu pada anak-anak 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan dewasa. Jadi bisa dipahami bahwa rekomendasi tadi memang benar adanya. Penyebab lain di samping cahaya biru ini adalah bahwa screen time ketika anak menonton, ketika anak itu bermain gaming, maka anak cenderung akan lebih aktif, entah itu chatting, ngetik-ngetik, atau gerakan tangannya untuk gaming. Nah, ini cenderung membuat anak lebih aktif. Dan juga ketika misalnya anak bermain HP, maka bunyi-bunyi dari HP seperti notifikasi atau telepon tersebut juga akan membuat anak terdistraksi atau terganggu. Jadi ini adalah alasan lain di samping dari paparan sinar biru tadi. Itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan kenapa anak-anak tidak direkomendasikan untuk screen time, khususnya menjelang jam tidurnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!